Manusia dengan segala kelebihannya, kemegahannya, dan kepongahannya seringkali bersandar kepada pengertiannya sendiri. Inilah yang sebenarnya menjebak dan menjatuhkan diri kita sendiri, yaitu pengertian kita yang serba terbatas. Namun seringkali kita yang berjalan dengan pengertian kita merasa pengertian kita tidak terbatas, merasa bahwa pengertian kita lah yang paling benar dan itu yang patut disandari. Padahal kitab suci sudah ingatkan bahwa celakalah orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Bukan main-main dikatakan celaka kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena memang pengertian manusia itu sudah terdistorsi, sudah korup, sudah rusak oleh segala macam kedagingan, dosa, pelanggaran. Itu yang menyebabkan orang jadi bersandar pada pengertian dirinya sendiri. Padahal Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan sebuah sandaran yang kekal, yang justru itu menjadi kekuatan kita yang sangat handal. Lengan kekal Tuhan itu adalah bekal hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Ulangan pasal 33 ayat 26-29 dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Hai Israel, tak ada ilah seperti Allahmu. Ia melintasi langit dengan jaya dan menerobos awan untuk menolong kamu. Allah selamanya menjadi perlindunganmu. Lengannya yang kekal menopang kamu. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan menyuruh kamu membinasakan mereka. Maka keturunan Yakub akan hidup dengan tentram di negeri yang limpah gandum dan air anggurnya, dan diairi dengan embun dari langit. Berbahagialah engkau, hai Israel. Tak ada bangsa yang seperti engkau diselamatkan Tuhan. Tuhan seperti pedang dan perisai bagimu untuk membela engkau dan memberi kemenangan kepadamu. Musuh-musuhmu akan datang mohon kasihan dan engkau akan menginjak-injak mereka. Kutipan dari Ulangan pasal 33 ayat 26-29 merupakan sebuah konfirmasi perjanjian Tuhan dengan manusia, khususnya umat pilihannya, yang berlaku juga untuk setiap orang percaya. Sebuah jaminan bagaimana Tuhan itu maha kuasa dan tak tertandingi, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Tetapi karena tidak dibandingkan dan tidak dapat terbandingkan dengan apapun juga, itu bukan membuat dia lalu menjaga jarak dengan kita manusia ciptaannya. Malah dikatakan sekalipun dia melintasi langit dengan jaya menerobos awan, dia datang untuk menolong kita. Dan lebih jelas lagi dikatakan, lebih turun lagi menolong kita dengan cara apa? Menjadi perlindungan kita. Dan yang lebih jelas lagi, menggunakan metafora lengan Tuhan yang kekal menopang kamu. Dan ini yang menjadi jaminan untuk seseorang di dalam hidupnya yang seringkali dan kerap kali menangani segala sesuatu dengan kekuatan tangannya, bersandarkan pada pengertiannya sendiri yang menyebabkan dia menjadi celaka. Dan justru Tuhan menjelaskan bahwa lengan kekalnya menopang setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengusir musuh-musuh dari hadapan kita, menyuruh kita membinasakan mereka. Jadi bukan saja memberantas musuh-musuh di depan kita, tapi dia juga memampukan kita dengan lengan kekalnya untuk supaya kita bisa membinasakan musuh-musuh itu. Sehingga ujungnya adalah ketentraman bagi orang yang percaya. Hidup dengan tentram di negeri yang limpah gandum dan air anggurnya dan diairi dengan embun dari langit. Yang berarti orang yang sungguh mengandalkan lengan kekal sebagai bekal hidupnya, maka Tuhan tidak akan pernah membuat mereka kekurangan bekal penghidupan sehari-hari. Ada limpah gandum, air anggur, diairi dengan embun dari langit. Luar biasa. Dan lebih lanjut lagi janji Tuhan, dikatakan bahwa tidak ada bangsa seperti orang percaya itu yang diselamatkan Tuhan.
Berarti kalau kita percaya, kalau kita sadar bahwa lengan kekal Allah menopang kita, dan itu jadi sandaran hidup kita, bukan sandar kepada tangan kita yang serba terbatas, bukan bersandar pada pengertian kita yang serba terbatas. Tuhan justru dikatakan akan jadi seperti pedang dan perisai bagi kita. Dia membela kita, memberi kemenangan, dan musuh-musuh akan datang mohon kasihan. Bahkan kita orang percaya dimampukan untuk menginjak-injak mereka. Ungkapan ini merupakan sebuah penghiburan sekaligus jaminan kekuatan untuk orang percaya melangkah bersama dengan Tuhan. Pesan sabda Tuhan hari ini mau kasih tahu kepada kita bahwa tanpa bersandar pada lengan kekal Allah, kita tidak akan sadar bahwa kita sebenarnya sudah dibekali, sudah diperlengkapi, sudah disediakan kekuatan lengan Tuhan, dan aman di lengannya, seperti pujian yang kita sering dengar, safe in the arms of Jesus. Aman di dalam pelukan, aman di dalam genggaman tangannya, dan tangan kekalnya itulah yang memampukan kita bukan saja nyaman dipeluk dalam lengan kekalnya, tapi juga dimampukannya kita untuk menangani segalanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan handal dari lengan kekal, dan itulah bekal yang patut kita sandari. Hanya seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah sediakan bekal itu. Kita cari bekal-bekal lain yang kita pikir itu lebih kuat, padahal tidak sekuat lengan kekal Allah. Mari sandari lagi dia, sadari lagi lengan kekal selalu tersedia bagi orang yang mau bersandar kepadanya. Lengan kekalnya, bekal hidupku. Lengan kekalnya, bekal hidupmu. Lengan kekalnya, bekal hidup kita semua yang percaya kepadanya. Tetap percaya, jangan takut hadapi apapun juga bersama dengan Dia, kita dimampukannya. Amin.